itu. Tahu nggak tai? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke. Jadi jelas dengan dah. Oke, nanti yang bekerja nanti di list aja di WA group ya. Jadi supaya saya bisa tahu yang on cam dan off cam. Karena ini saya record juga untuk hari ini. Ya, sambil nunggu temannya saya buka dulu aja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya di 12.1D di mata kuliah logika algoritma ya. Sesuai yang saya sampaikan di voice note tadi, ya untuk hari ini Zoom meeting dengan ketentuan yang tidak bekerja, sudah pulang bekerja, dan tidak ada kendala teknis, ini kameranya harus on ya, harus on. Kalau yang sambil kerja itu tidak apa-apa, off cam, dan nanti saya akan minta teman-teman yang bekerja itu di list namanya, kemudian nanti saya akan sinkronkan dengan record ya, hasil rekaman perkuliahan hari ini. Ya, jadi saya rekam. Oke. Kalau nanti ada kesalahan atau suara saya tidak terdengar, harap langsung direspon ya. Saya khawatir kalau nanti ya namanya juga jaringannya kadang-kala suka tidak stabil. Jadi kalau misalnya suara saya kurang jelas, ya itu harap direspon. Ya, bisa langsung aja. Oke. Untuk menghemat waktu, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Jadi untuk perkuliahan hari ini saya share screen dulu ya. Sudah terlihat ya? Share screen saya. Sudah, Pak. Oke, siap. Ya. Jadi untuk hari ini materinya adalah konsep algoritma dan tipe data. Nah, ini lanjutan dari pertemuan yang kemarin menggunakan WA group ya. Jadi di hari Kamis kemarin itu seingat saya kelas 12.1D ini antusias, banyak pertanyaan ya, dan saya senang kalau banyak mahasiswa yang nanya. Ukuran pertanyaan yang banyak itu kan menggambarkan keingintahuan yang besar terhadap materi yang dipelajari gitu ya. Jadi kalau misalnya bahasa gaulnya itu harus kepo banget lah. Kepo banget itu kan digambarkan dengan banyak nanya. Justru kalau misalnya nggak banyak nanya, indikasinya tidak antusias. Ya, jadi mau di kuliah online atau offline itu saya senang banyak mahasiswa yang bertanya, yang tentu saja sesuai dengan mata kuliah ya, atau yang masih berhubungan dengan perkuliahan. Oke. Nah, di materi sebelumnya kan sudah jelaskan bahwa algoritma itu kan tahapan penyelesaian masalah ya. Tahapan penyelesaian masalah, masalahnya dalam hal pemrograman. Nah, ini akan saya pertajam kembali di pertemuan hari ini, hubungannya dengan pemrograman itu seperti apa. Ya, karena seingat saya kemarin tuh di kelas ini atau di kelas lain saya lupa, ada yang nanya tuh, Pak, algoritma ini
kenapa nggak boleh dihubungkan dengan kepercayaan atau agama itu ya, atau hal-hal mistis gitu ya. Terus saya di kelas ini atau kelas lain nih saya lupa. Gitu. Cuman saya ingin tegaskan lagi gini. Kalau dihubungkan dengan keagamaan, contohnya gini. Kepercayaan saya, kalau misalnya berbicara logika ya. Kalau misalnya kepercayaan saya punya uang 100.000. Terus saya sedekahkan 50.000. Logikanya, uang saya berkurang 50.000 ya. Logikanya. Tetapi kepercayaan saya, ketika saya sedekahkan 50.000, itu akan bertambah. Itu kan nggak masuk logika. Makanya kalau dihubungkan dengan logika algoritma ini nggak akan nyampe. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini hal-hal mistis itu masih kuat ya. Apalagi beberapa tahun ke belakang mungkin Anda masih ingat ada acara uji nyali dan sebagainya ya. Atau sekarang Jurnarisa lah gitu. Kalau di YouTube itu. Yang banyak penontonnya ya. Tapi kalau saya pribadi nggak suka nonton hal-hal mistis. Karena nggak kelihatan. Subjektif banget gitu ya. Nah, kalau di hal mistis kan ada keris melayang, tiba-tiba beberapa tahun ke belakang ya, mungkin Anda tahu atau enggak ya, ada dari perutnya keluar kawat gitu. Itu kan nggak masuk ke logika, ya, algoritma itu nggak masuk. Ya, sama halnya kayak ada di Indonesia itu kan orang pintar atau pengobatan alternatif gitu ya. Oh, ini nggak dibawa ke rumah sakit, nggak apa-apa kok. Karena dokter itu berpikirnya pakai logika pengetahuan yang nyata. Oh, ini nggak apa-apa kok ke dokter. Tapi ketika dibawa ke ini, oh ini penyakitnya ini. Nah itu harus saya tegaskan seperti itu. Jadi fokus Anda berpikir bahwa logika algoritma ini fokus ke pemrograman. Oke. Nah, saya mulai dari sini. Program. Program ini definisinya ya merupakan himpunan atau kumpulan instruksi yang dibuat oleh programmer. Jadi Anda sadar atau tidak, belajar logika algoritma, memilih jurusan sistem informasi, itu diarahkan menjadi seorang programmer. Sadar atau tidak, mau atau tidak, itu secara tidak langsung diarahkan menjadi programmer. Makanya Anda dasar dari seorang programmer itu ya algoritma. Ya. Kemudian yang kedua, pemrograman. Pemrograman ini suatu kumpulan urutan perintah ke komputer ya untuk mengerjakan suatu hal. Jadi ada instruksi yang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ya, kalau Anda kan belajar bahasa pemrograman Python ya. Bahasa pemrograman Python. Meskipun banyak jenis yang lain dari bahasa pemrograman. Ini pemrograman. Ini nanti saya share materinya ya di WA group. Jadi Anda fokus aja mendengarkan penjelasan saya. Kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, kalau bahasa pemrograman ini tata cara atau penulisan. Ketika Anda menuliskan bahasa pemrograman itu di editor. Ya. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu ada dua hal. Ada sintak, ada semantik. Kalau misalnya sintaks, itu aturan formal, mengatur konstruksi pernyataan. Misalnya ada kurawal, ada titik koma, ada tanda kutip. Ya. Kalau semantik, memberikan ada pernyataannya. Misalnya kalau print ln, oh berarti dia mencetak. Ya, cout mencetak misalnya. Nah, itu semantik namanya ya. Nah, sintaks semantik ini di dalam bahasa pemrograman, di dalam setiap bahasa pemrograman itu berbeda. Nanti ada di slide berikutnya ada perbandingan sintaks semantik antara Java misalnya dengan Python. Ya, ini pemahaman ini akan Anda dapatkan ketika Anda sering berinteraksi dengan bahasa pemrograman tersebut. Jadi kalau dalam pikirannya, Pak, saya kan sekarang belajar Python, terus saya harus belajar bahasa pemrograman apa lagi? Fokus di satu pemrograman dulu. Jangan
baru aja belajar bahasa Python udah mau ke JavaScript, mau ke Java, PHP. Tenang aja dulu, pelan-pelan. Karena saya pribadi melihat orang lain yang jago-jago, itu belajarnya fokus dulu. Ya. Nanti kalau sudah expert mungkin bisa ke bahasa pemrograman yang lain. Cuman setahu saya, seingat saya, di lingkungan kerja saya itu nggak ada yang semua bahasa pemrograman expert itu satu orang tuh nggak ada. Ya paling satu atau dua bahasa pemrograman aja. Yang lainnya biasa-biasa aja. Dan itu kenapa bisa seperti itu? Dasar algoritmanya kuat. Nah, kemudian apa sih fungsi bahasa pemrograman? Ini sebagai alat untuk menyusun, memahami komunikasi antara pemrogram dengan komputer. Anda dalam tanda kutip berkomunikasi dengan komputer itu pakai bahasa pemrograman. Seperti halnya Anda mau ke Spanyol, ke Inggris. Kalau ke Inggris harus pakai bahasa Inggris. Spanyol bisa bahasa Spanyol. Ibaratnya seperti itu. Makanya mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus menguasai minimal satu bahasa pemrograman. Nah, memang kadangkala sudah menjadi apa ya, pemahaman yang umum. Kadangkala yang berbegini, saya mah kuliah itu belum bisa apa-apa bahasa pemrograman, sampai lulus nggak bisa apa-apa, tapi ketika saya sudah kerja baru saya bisa paham. Nah, ada yang seperti itu, ya. Ada juga yang sebelum masuk dunia kerja sudah paham, ya. Kalau pahamnya pas bekerja, berarti tuntutannya tinggi terhadap pekerjaan dan tidak sadar ketika kuliah. Tapi ketika misalnya Anda sudah paham sebelum masuk ke dunia kerja atau sebelum lulus, berarti Anda sadarnya udah dari awal. Ya. Makanya saya berpesan kepada Anda, belajar bahasa pemrograman, coding itu jangan seminggu sekali. Jangan 2 minggu sekali, tapi minimal 3 atau 4. Sekarang media pembelajarannya banyak di YouTube. Ya, gitu. Oke. Kemudian, nah, saya ingin coba bertanya dulu ya ke teman-teman di sini nih. Ini belajar memprogram versus belajar bahasa pemrograman. Anda di mata kuliah saya itu belajar yang mana? Ya, saya coba minta pendapatnya nih supaya ada dua arah. Jamrial Nuzar, bisa mendengar suara saya? Jamrial Nuzar. Ya, Jamrial Nuzar. Ya, Pak. Ya, Ya. suaranya kecil, bisa dideketin lagi. Ya, Pak. Oke. Jamrial, menurut Jamrial, mata kuliah logika algoritma itu belajar memprogram atau belajar bahasa pemrograman? Belajar bahasa pemrograman. Ya, kenapa? Karena apa? Gimana jamnya? Saya tunggu sampai jam 10 ya, nggak santai aja. Gimana Jamrial? Susah diungkapkan kata-kata Jamrial? Oke, nggak apa-apa. Lanjut ke ini, Ahmad Wahyudin. Ahmad. Ya, Pak. Oke. Ahmad, belajar memprogram atau belajar bahasa pemrograman? Menurut Ahmad? Iya, kalau menurut Wahyu sih belajar memprogram, Pak. Oke. Kemarin. Kenapa tuh? Bisa ada penjelasannya sedikit? Ya, kemarin aja ya, Pak, materi kemarin. Ya kayak langkah-langkah cara penyelesaian masalah aja gitu loh, Pak. Yang apa ya, yang saya tangkap itu. Oke. Yang materi kemarin, minggu kemarin. Iya. Oke, sip. Terima kasih, Ayu. Coba satu lagi deh. Rika Rahmawati. Ya, Pak. Oke. Pak. Ya. Menurut Rika belajar memprogram atau belajar bahasa pemrograman? Logika algoritma itu?
belajar memprogram, Pak. Ya, karena apa? Ya, kan sama kayak amat sih, Pak. Kan kemarin, materi kemarin tentang cara langkah-langkahnya gitu. Mm-mm. Oke. Langkah-langkah untuk Buat menyelesaikan satu masalah. Oke, salahnya. Masalah apa? Masalah. Ya, Masalah apa? Salah pemrograman ya. iya. Oke. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Ya, Pak. kenapa? Ya. Kenapa saya tanya ini ke teman-teman semua di 1D? Supaya Anda tahu posisi Anda tuh ada di mana gitu. Kayak Anda main bola ya. Ilustrasinya kayak Anda main bola. Kalau Anda tahu posisi, oh, saya posisinya striker, oh berarti saya fokus untuk mencetak gol. Oh, posisi saya kiper. Ya berarti jaga gawang. Main band juga sama, oh posisi saya main bass. Oh, berarti basis. Oh, posisi saya megang setrum ya berarti tukang setrum. Nah, itu posisi jelas. Posisinya jelas dan tahu apa yang sudah dilakukan. Begitupun dengan mata kuliah saya. Jangan sampai Anda ketika belajar logika algoritma mengharapkan belajar bahasa pemrograman dengan saya. Bahasa pemrogramannya di logika algoritma ada, cuma sedikit porsinya. Ya, kalau belajar bahasa pemrograman dengan dosennya siapa ya? Jamrial dosen Mbak Python siapa? Jamrial. Tahu? Pak Hasan Basri. Oh, Pak Hasan. Oke. Nah, kalau belajar bahasa pemrograman dengan Pak Hasan. Kalau saya ke memprogram. Karena tidak mungkin Anda tiba-tiba langsung bisa bahasa pemrograman tanpa dasarnya dari memprogram. Ya, ibaratnya kayak Anda mau belajar berenang. Itu kan belajar gaya kupu-kupu, belajar gaya bebas, itu kan di darat dulu. Pemahamannya, teorinya, baru nyebur. Tuh. Nah, ibaratnya dengan Pak Hasan itu Anda nyeburnya. Kalau dengan saya di daratnya dulu. Gitu. Kalau Anda boleh kan Pak tiba-tiba langsung nyebur ya boleh-boleh aja. Mungkin Anda gaya batu nantinya. Ya. Karena pemahaman awalnya nggak kuat, karena pondasinya nggak kuat. Nah, itu korelasinya ya antara logika algoritma dengan belajar bahasa pemrograman Python. Karena di sini sudah jelas. Belajar memprogram itu belajar tentang metodologi pemecahan masalah. Masalahnya banyak. Masalah yang berhubungan dengan sistem informasi, masalah yang berhubungan dengan aplikasi web, desktop, atau aplikasi mobile. Ya. Karena kan Anda bayar kuliah itu kan nyari masalah sebenarnya. Ya, sadar atau tidak? Masalahnya yang Anda temui dalam bentuk tugas-tugas. Makanya sangat aneh kalau ada mahasiswa yang mengeluh karena tugas. Sebenarnya dengan tugas-tugas itu secara tidak langsung akan menempa Anda untuk jadi yang lebih baik. Ya. Yang kedua di sini kan menuangkan dalam suatu notasi tertentu. Kenapa? Dasarnya setiap orang itu kan pikirannya kan beda-beda ya. Pikirnya beda-beda. Makanya nanti di materi keempat itu Anda 3 atau 4 ya, Anda akan belajar flowchart. Anda akan menggambar. Di semester 2 Anda akan menggambar juga IRD. Di semester ketiga Anda akan menggambar juga UML. Itu semuanya notasi. Notasi itu sebuah standar baku yang dibuat untuk menuangkan cara berpikir Anda. Ya, saya nggak bisa melihat pikiran Ahmad, pikiran Iqbal, pikiran Jamrial, pikiran Rika, dan lain-lain. Itu nggak bisa ngelihat cara berpikirnya. Tetapi ketika sudah dituangkan ke dalam bentuk notasi, gambar-gambar, oh saya bisa ngelihat, oh si A ini mikirnya ruwet, oh si B mikirnya simple, oh si B mikirnya to the point. Itu bisa kelihatan dengan gambar. Ya, dengan notasi. Tapi kalau misalnya cuman pakai verbal ini kan susah. Karena manusia itu lebih mudah memahami bentuk visual, makanya butuh notasi. Saya yakin di antara Anda nih, kalau saya tanya satu-satu,
lebih senang denger radio atau sosmed ya. IG-an ya atau YouTube lah, YouTube ya. Coba aja. Mungkin kalau di persentase 99% pasti suka YouTube. Lihat YouTube, lihat Jurnalisa, lihat siapa ya? Ya banyak lah yang otomotif, yang gadgetin, jagat review misalnya. Dibandingkan radio yang request lagu. Ya kalau tahun 90-an sih masih oke lah. Kalau hari ini denger radio kayaknya alternatif terakhir lah sambil nunggu macet, misalnya bosen bosen dari YouTube misalnya. Karena pada dasarnya manusia lebih menyukai visual. Tuh, saya yakin waktu Anda ketika istirahat mungkin lebih sering melihat YouTube dibandingkan dengar radio. Saya juga nggak tahu radio di Karawang itu yang happening apa, saya nggak tahu. Meskipun saya dari 2009 saya di Karawang, cuman nggak tahu. Karena memang saya pribadi lebih senang dengan visual, termasuk mungkin ada juga. Ya, makanya di sini Anda fokusnya adalah belajar memprogram. Ya, kalau dengan Pak Hasan di sini nih belajar bahasa pemrograman. Jadi jangan ketukar-tukar nih. Ya, logika algoritma belajar memprogram, dengan Python belajar bahasa pemrograman. Karena di sini belajar mengenai aturan-aturan, tata cara, instruksi, compiler dan memanfaatkan instruksi tersebut. Nanti ada di materi berikutnya tuh, ya, seperti if then else, while, do while, looping, for. Oke. Next, konsep algoritma. Nah, ini baru sesuai yang ada di slide. Jadi kalau Anda memperhatikan materi saya, itu pengembangan dari slide yang Anda download dari kampus. Jadi jangan berpikir, wah, kok ini beda sih, Pak? Bukan beda, saya kembangkan. Ya, supaya on the track banget lah. Pakai slide on the track, cuman nggak pakai banget. Ketika saya tambahkan, jadi banget. Kan beda. Jadi cuman poin-poinnya doang kalau di slide. Oke. Nah, konsep algoritma. Ini biasanya soal ini ada di UTS. Jadi ada dua, ada peubah, ada pertukaran. Kalau peubah ini nih, variabel yang nilainya bukan konstanta, selalu berubah-ubah. Jadi konstanta itu selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Konstanta itu contohnya kayak gimana, Pak? Contoh misalnya rumus pi, tahu kan? PHI yang matematika ya. Sekarang berubah nggak? Seingat saya SD, SMP ya. Masih 3,14 gitu. 22/7. Sekarang berubah nggak jadi 3,18 misalnya. Terus satu hari 24 jam nggak? Dari saya ingat dunia ini 24 jam. Mungkin ada tinggal di Kutub Utara, tinggal di Zimbabwe juga sama, satu hari 24 jam. 1 minggu 7 hari. Ya. Nah, itu konstanta namanya, ketetapan. Nah, kalau peubah ini bukan konstanta. Artinya sesuai dengan kondisi variabel terkini. Nah, nanti ada contohnya ya. Nanti ada contohnya. Algoritma pertukaran. Yang kedua algoritma pertukaran. Kalau algoritma pertukaran mempertukarkan masing isi variabel. Seingat saya kalau di slide itu ada gini. Ada 3 buah ember. Ember pertama warna merah, ember kedua warna biru, ember ketiga kosong. Ember kedua itu harus warna merah. Ember ke-1 harus warna biru misalnya. Nah, itu harus ditukerin dulu ke yang kosong. Yang merah ke yang kosong, baru yang biru. Nah, itu kan ditukar-tukar isinya gitu supaya isi yang asalnya nomor 1 misalnya merah jadi warna biru dan nomor 2. Nah, itu pertukaran aja, ditukar-tukar aja. Nah, contoh dari algoritma peubah ini kayak gini nih. Misalnya diketahui P10, Q15 dan R5. Diberikan algoritma P sama dengan Q sama dengan R, ya. Berapa nilai PQR sekarang? Jadi yang ditanya itu nilai PQR yang sekarang. Maka karena P itu kan asalnya 10, tapi ketika diberikan P sama dengan Q, maka mengambil nilai yang Q yang di sini.
Maka hasilnya P sama dengan 15. Bukan lagi 10. Karena harus mengambil nilai yang paling terkini. Nah, nilai terkini kan P sama dengan Q, makanya P15. Kemudian yang kedua, Q. Q yang terkini bukan 15. Kenapa? Karena sudah diberikan Q sama dengan R. Maka Q yang terkini adalah Q sama dengan 5. Kemudian kalau R berapa? Kalau R, di sini kan algoritmanya tidak ada. Maka otomatis dia tetap. Akhirnya kesimpulannya nilai terkini dari PQR adalah P itu 15, Q itu 5, dan R itu 5. Nah ini ada algoritma peubah. Jadi ngikutin nilai yang diketahui, kemudian dilihat algoritmanya. Ya, ini enggak susah. Kemudian diketahui P sama dengan 11. Ya. P plus 1. Kemudian Q sama dengan P. Berapakah nilai P dan Q? Nah, P yang terbaru adalah P plus 1. Maka P yang paling baru adalah P sama dengan 12. Nah, kemudian Q sama dengan P, berarti Q nilainya sama dengan P. P yang baru ada 12, maka nilainya pun 12. Nah, ini contoh dari algoritma peubah. Ini biasanya suka ada di UTS. Saya yakin nggak akan susah lah, ini cuman ngikutin alurnya aja, berpikir logis ya, berpikir logis. Oke. Next. Nah, ini nih. Analisa algoritma yang paling sederhana. Ada 3 batang lidi. Bagaimana caranya untuk membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Kalau berpikir secara normal, gimana caranya, Pak? Ini harus dibuat angka 6, kan angka 6 itu ada bulatnya. Ya, ada bulatnya, angka 6 itu ada bulatnya, 6 gitu. Ini gimana? Ya udah. Karena yang disuruh adalah angka 6 saja tanpa ada syarat tertentu, maka bisa dibuat menjadi 6 Romawi. Nah, ini kan angka juga. Nah, ini analisa sederhana. Mungkin sebagian besar berpikir, oh angka 6 itu harus seperti ini, ada bulatnya. Tetapi ketika ini nggak boleh dipatahin, berarti harus berpikir hal yang baru. Makanya dalam hal algoritma, analisa ini juga harus kuat. Ya, jadi analisa itu melihat permasalahan itu dari berbagai sudut pandang, ya, dari berbagai sudut pandang. Oke, sampai di sini ada yang ditanyain dulu nggak? Sebelum ada latihan sedikit, ya, ada latihan sedikit. Latihannya ditungguin. Ya, mungkin ada yang mau ditanyain dulu, boleh? Pak, mau bertanya. Boleh, boleh. Boleh diulang nggak Pak yang slide 6 yang contoh kedua, cara pengerjaannya? Soalnya saya masih butuh. Iya. Yang peubah. Ya, betul Pak. Oke, siap. Yang mana? Sudah. Yang nomor 2-nya Pak. Gimana? Yang nomor 2-nya. Bisa diulang nggak? Oh, diulang. Cara pengerjaannya. Ya. Oke, siap. Jadi gini. Diketahui algoritmanya itu kan P sama dengan 11. Ya. Dan P sama dengan P plus 1. Dan Q sama dengan P. Ya. Pertanyaannya, berapakah nilai P dan Q yang paling terbaru? Itu. Nah, otomatis pengerjaannya itu P yang terbaru adalah P sama dengan P plus 1. Nah, P awal itu berapa nilainya? P awal itu adalah 11. Maka 11 plus 1 menjadi 12. Akhirnya huruf P ini nilainya adalah 12. Oke. Kemudian Q ketentuannya kan harus sama dengan P.
otomatis P yang diambil adalah P yang nilainya 12. Pada akhirnya Q itu sama dengan nilainya adalah 12. Tuh. Jadi tidak mengikuti P awal karena P itu sudah berubah menjadi angka 12. Jadi seperti itu penjelasannya. Sudah paham, Fikri? Sudah, Pak. Oke, siap. Siap. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti nilai dari P plus 1 itu nilai Q ya, Pak? Iya, Oh, iya, nilai Pak. Q. Karena kan Q sama dengan P. Ada algoritmanya gitu. Oke. Izin tanya, Pak. Boleh, silakan. Saya malah bingung sama yang soal nomor 1 itu kan P-nya sama dengan 10. Q-nya sama dengan 15. Kok di bawah P sama dengan Q, P-nya 15 itu gimana Pak maksudnya? Oke, bentar. Saya share screen lagi ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Bisa diulang pertanyaannya? Barusan agak ngeresek. Itu kan di sana keterangannya P sama dengan 10, Q sama dengan 15. Sedangkan P sama dengan Q itu sama dengan, maka P-nya kenapa 15? Oke. Itu maksudnya. Iya, oke. Nah, P sama dengan 10, Q 15, dan R5 itu kan nilai awal. Ya, nilai awal. Kemudian nilai awal itu diubah dengan algoritma. P sama dengan Q sama dengan R. Ya, itu algoritma peubahnya. Makanya P yang awal asalnya 10 itu dirubah menjadi 15 karena ngikutin nilai Q. Gitu. Ngikutin nilai Q. Makanya P itu otomatis 15. Dan Q sama dengan R. Berarti nilai Q itu mengikuti nilai R. Makanya Q sama dengan 5. Dan R kenapa tetap? Karena tidak ada algoritma yang diberikan. Ya, makanya hasil akhirnya adalah P sama dengan 15 karena ngikutin nilai Q, dan Q sama dengan 5 karena ngikutin nilai R, dan R tetap karena memang tidak ada algoritma peubahnya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oh, jadi kuncinya itu ngikutin algoritma yang habis sama dengannya gitu ya? Nah, ya yang ini. Nggak harus Ya. ditambah atau dikurang gitu. Betul. Jadi Ya, ngikutin Pak. algoritmanya. Oke. Baik. Ya. Oke ya. Nah, ini nih contoh ya. Ini analisa. Ini Anda fokus ke sini dulu. Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tapi dia tidak pernah mengerjakan tugasnya selama setahun. Kerjanya cuma bicara, tidak ngikutin ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi. Kenapa Budi tidak mendapat peringatan? Ya jawabannya karena Budi seorang guru. Mungkin kalau Anda baca sekilas, wah ini si Budi sultan nih kayaknya. Nggak pernah ngerjain tugas, suka bolos. Tidak pernah bolos, tidak pernah ngerjain tugas. Kerjanya cuma bicara. Ya iyalah, kalau guru dosen nggak ngomong ya gimana ceritanya? Itu ya. Ini analisa. Makanya ketika mencerna sebuah kalimat itu harus tuntas. Ya makanya kadangkala ya kalau berita di sosmed itu kan netizen itu sudah mempunyai kesimpulan tapi nggak dibaca dulu sampai akhir gitu ya. Ini masuk ke ranahnya analisa algoritma juga. Kalau seudon kan wah ini si Budi hebat banget ya, nggak pernah ngerjain tugas, cuman ngomong doang. Tapi kok nggak ada peringatan dari kepala sekolah misalnya.
Ini analisa sederhana dari kasusnya algoritma. Oke. Nah, yang akan saya coba perlihatkan ke Anda itu ini nih. Bentar ya. Nah, logika kaos. Ya, logika kaos. Ini agak-agak ngejelimet kalau Anda banyak pikiran nih. Tapi kalau yang udah gajian sih saya yakin lancar-lancar aja. Oke. Ini. Nah, ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Soalnya nih. Ada 3 orang siswa, Tony, Didi, dan Hori. Ada 5 pernyataan. Tony tidak pernah berbohong, Didi kadang-kadang berbohong, Hori selalu berbohong. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Mereka memakai kaos hijau, kuning, merah. Pernyataan ketiga, siswa yang memakai kaos kuning menyatakan bahwa siswa yang berkaos merah adalah Hori. Pernyataan keempat, siswa yang memakai kaos merah menyatakan bahwa dirinya adalah Didi. Pernyataan kelima terakhir, siswa terakhir yang memakai kaos hijau menyatakan bahwa siswa yang berkaos merah adalah Tony. Pertanyaannya, tentukan warna kaos yang dipakai oleh tiap siswa. Nah, coba Anda analisa, pakai analisa algoritma, kira-kira Tony itu pakai kaos warna apa, Didi itu pakai kaos warna apa, dan Hori itu pakai kaos warna apa. Nah, saya kasih waktu 15 menit masing-masing untuk berpikir, terus tentukan warna kaosnya. Silakan. Boleh jawab gak, Pak? Ya, boleh. Boleh. Silakan, Fikri. Ya, silakan Fikri, gimana? Dari soalnya ada 3 orang siswa yaitu Tony, Didi, dan Hori ditentukan. Yang hanya Tony tidak pernah berbohong. Nah, di sini poinnya Tony tidak pernah berbohong. Ya. Terus yang keduanya Didi kadang-kadang berbohong. Yang Ya. ketiganya yang terakhir Hori selalu berbohong. Nah, yang B-nya mereka memakai kaos hijau, kuning, merah. Nah, yang pertama siswa yang memakai kaos kuning
menyatakan bahwa siswa yang berkaos merah adalah Hori. Berarti ini adalah siswa. Berarti ini adalah orang yang menunjuk Hori. Terus yang D-nya, siswa yang memakai kaos merah menyatakan bahwa dirinya adalah Didi. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa yang menyatakan itu Didi. Berarti Didi ini masih tanda tanya ya, karena Didi kadang-kadang berbohong dan kadang-kadang juga jujur. Terus yang E-nya, siswa yang terakhir memakai kaos hijau menyatakan bahwa siswa yang berkaos merah adalah Tony. Berarti ini karena tadi Didi sudah menunjuk dirinya sendiri, berarti yang menunjuk Tony berarti adalah Hori. Nah, di sini berarti Hori kan yang dia-nya Hori selalu berbohong. Berarti ini Hori, berarti salah. Berarti yang jawaban yang benar yaitu adalah C. Siswa yang memakai kaos kuning menyatakan bahwa yang berkaos merah adalah Hori. Berarti di sini jawabannya adalah Tony. Nah, Tony ini kan orangnya tidak pernah berbohong. Berarti jawabannya C. Kalau nggak salah ya, Pak. Iya. Berarti kesimpulannya apa, Fikri? Tony warna apa? Berarti Tony itu memakai baju, benar kok, kalau Didi memakai kaos merah. Saudara memakai kaos hijau, berarti memakai kaos merah bahwa Tony itu memakai kaos kaos merah. Benar Pak. Hari itu memakai kaos merah. Lalu dia memakai yang sesuai dia, kan dia suka berbohong, suka juga jujur. Oke. Didi juga berarti dia memakai kaos merah. Nah, iya benar, berarti Tony memakai kaos hijau. Hijau. Didi? Iya. Apa? Kalau Didi pakai baju apa? Kaos apa? Didi memakai kaos merah. Merah. Ya, kalau nggak salah ya, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Fikri. Yang lain gimana? Ada yang mau berpendapat? Sebelum saya minta berpendapat. Jangan takut salah. Ya Pak, saya Pak. Ya, Wahyu. Ini panggilannya Ahmad, Wahyu atau Wahyudin aja Pak. Oh, Wahyudin aja. Ya. Wahyudin aja. Gimana Wahyudin aja? Kan pertanyaannya berdasarkan keterangan di atas. Betul. Tentukan warna kaos yang dipakai tiap siswa. Kan Betul. Setiap siswa cuma ada 3 orang doang ya Pak. Soalnya Wahyu baca keterangan di atas. Ya. Ada 3 orang siswa, yaitu Tony, Didi, sama Hori. Ya. Berarti cuma 3 warna doang Pak. Hijau, kuning, sama merah. Iya betul. Iya. Terus Tony pakai baju apa gitu? Kaosnya warna apa? Ya berarti sesuai keterangan dong Pak. Berarti Tony pakai kaos? Iya. Hijau. Berarti kalau Hori berkaos merah, Didi memakai kuning. Kaos merah. Hori kuning, terus Didi merah, Tony merah juga. Ya udah Wahyu sesuai ini aja keterangan. Oh, sesuai keterangan. Oke. Iya. Oke, terima kasih Wahyudin aja. Kemudian siapa lagi? Boleh deh, satu orang lagi boleh berpendapat. Siapa yang mau? Ya. Ini rekaman ini akan saya upload di YouTube ya. Jadi mungkin nanti Anda nanya itu bisa direview kembali. Ya, bisa dilihat oleh banyak orang lah. Gimana? Ada lagi yang mau berpendapat? Iqbal nih kayaknya nggak sabar nih mau berpendapat. Silakan Iqbal. Belum Pak, belum nemu Pak. Oh, belum nemu. Oke, ya. Oke. Apa lagi? Bambang Permadi. Sudah menemukan? Masih awal-awal. Tapi dicoba Pak ya. Iya, silakan. Poinnya di sini kan ada Tony, Didi, dan Hori. Di sini kan poinnya Tony tidak pernah bohong, Didi kadang-kadang bohong, dan Hori selalu bohong. Jadi kalau di angkanya tuh Tony punya nilai 2, Didi nilai 1, Hori 0. Jadi
dengan urutan kaos itu berarti kalau di cara apa ya, di angka urutannya berarti kuning itu Hori, merah itu Didi, hijau itu Tony. Oke. Berarti sesuai, patokannya sesuai dari apa, Bang? Dari ini Pak, apa statement yang menyatakan kalau ini ya, yang siswa yang berkaos hijau itu Tony, berarti Tony itu di angka kuat, di angka hijau, karena itu ya poinnya karena dia menemukan poin 2 yang dia jujur, terus yang merah itu Didi karena dia kadang, dia poin 1, berarti yang kuning itu yang Hori. Oke. Gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih, Bang. Ya. Oke. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya. Yang harus Anda semua ketahui, ketika mendapatkan soal seperti ini atau permasalahan yang kompleksitasnya tinggi, itu Anda harus bisa mencari benang merahnya dulu, patokannya. Ya. Karena kalau misalnya Anda pikirin semuanya, ini puyeng gitu. Ya, puyeng. Mungkin puyeng karena gajiannya tanggal 5 belum sampai. Atau puyengnya itu karena dipikirin, Tony dipikirin, Didi dipikirin, Hori dipikirin gitu. Yang harus Anda lakukan adalah ketika melihat 5 pernyataan ini, Anda pegang satu aja, Tony aja. Yang tidak pernah berbohong, udah. Ya, jadi analisanya benang merahnya adalah Anda pegang Tony. Akhirnya alurnya seperti ini nih. Ya. Tony pakai kaos hijau tidak mungkin karena dilihat dari pernyataan E. Tony pakai kaos merah ya, juga tidak mungkin karena dilihat dari pernyataan D. Tony pakai kaos kuning cocok karena dilihat dari pernyataan C. Ya. Kalau ngelihat dari kesimpulan, memang Tony itu berkaos kuning, Hori berkaos merah, Didi berkaos hijau. Tadi jawaban siapa? Jawaban Wahyudin ya? Atau Pikri? Pikri ya? Saya, Pak. Oke, sip. Mantap, mantap. Ya. Nah, paling yang diperkuat lagi adalah benang merahnya dulu. Benang merahnya. Karena kalau ini kan baru 5 pernyataan. Kalau ada 50 pernyataan, gimana caranya? Ya. Ini test case awal aja. Karena kalau misalnya Anda nanti bergabung ke dalam tim IT, ya programmer gitu, atau sistem analis, itu kan pasti nggak sendiri, itu pasti kerja tim. Gitu. Dan Anda pun harus bisa tuh mengambil benang merahnya ada di mana sehingga Anda bisa ngurai. Makanya ada istilah berpikir logis. Ya, berpikir logis itu coba mengurai permasalahan, diurai sehingga ketemu benang merahnya. Ketika sudah ketemu benang merah, nanti akan kebuka dengan sendirinya tuh. Hal-hal yang masih belum kelihatan akan terbuka dengan sendirinya ketika Anda sudah menemukan pintu awalnya, pintu masuk awalnya. Ya, ini sederhananya seperti ini. Makanya kalau di algoritma tuh berpikirnya masalah ya masalahnya seperti ini. Dianalisa, ketemu solusi, dianalisa, ketemu solusi ya seperti ini. Jadi kalau agak-agak puyeng dengan pertanyaan yang sederhana ini ya nggak apa-apa. Berarti Anda masih punya kepala. Ya. Kemudian kita lanjut ya. Nah, lanjut ke kenapa di semester 1 harus belajar bahasa pemrograman Python. Menurut hasil riset ya, saya lupa nama websitenya. Semua developer di seluruh dunia ya, bahasa di survei itu Python ini masuk ke 5 besar bahasa pemrograman yang up to date, yang update. Makanya Kak Anda sekarang belajar bahasa pemrograman Python ini harus dimaksimalkan. Ya, karena bahasa pemrograman Python ini ternyata di hasil survei ini masuk ke 5 bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Nomor pertama apa Pak? JavaScript. Ya, JavaScript. Kenapa nggak belajar JavaScript Pak? Ya nggak apa-apa, Python dulu aja.
gampang. Fondasi awalnya dulu kuat. Kenapa dasarnya apa? Ya selain yang tadi, di sini harus relatif mudah dimengerti. Ya ini kan subjektif banget gitu ya. Relatif mudah dimengerti bagi orang yang rajin. Kalau yang nggak rajin ya sama aja. Semudah apapun bahasa pemrograman, kalau nggak rajin ya sama aja. Gitu. Tapi kalau misalnya yang susah tapi rajin, Anda mau belajar, mau diskusi, mau literasi digital, lihat YouTube, baca buku, saya yakin akan lebih mudah. Gratis, dynamic, multi platform. Bisa web, bisa mobile apps, bisa desktop. Ya. Jadi kan aplikasi ya, platform secara umum itu kan ada 3 platform ya. Ketika Anda coding itu nantinya apakah menjadi web, apakah menjadi mobile apps atau desktop. Kalau web itu kayak gimana ya? Misalnya kayak gini. Tokopedia, Shopee kan ada webnya. Di Play Store juga kan ada apps-nya kan? Ada aplikasinya kan? Nah, itu kan ada web, ada mobile. Tapi kalau desktop tuh kayak gimana? Seperti halnya desktop tuh kayak program penggajian di perusahaan. Nah, itu kan nggak di-share ke semua orang. Internal di perusahaan aja kan? Berarti itu desktop. Contohnya, kalau web dengan mobile identik dengan usernya itu banyak orang yang bisa ngelihat. Ya, bisa ngelihat. Ya Tokopedia kan saya bisa ngelihat, Anda bisa ngelihat. Shopee juga sama kan? Nggak hanya Tokopedia orang Karawang aja, di luar Karawang nggak boleh lihat Tokopedia, nggak kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda kerja di PTA, ada program penggajiannya. PTB nggak boleh ngelihat program penggajian Anda ya. Secara etikanya seperti itu. Ya itu kalau masih belum paham mengenai 3 platform ini. Kemudian Python ini sedang hype. Ya, bisa apa untuk data science, robotik, machine learning, data analis, artificial intelligence, kecerdasan buatan ya. Ini dasarnya pakai Python juga. Ya, jadi semakin Anda mempelajari Python itu sebenarnya seru sebenarnya. Kalau Anda sadari seru. Ya. Jadi ketika Anda melihat sekarang di mobile phone Anda, smartphone Anda, itu kan berbagai macam aplikasi ya. Dan kemungkinan Shopee, Tokopedia mungkin ada, Gojek atau Grab mungkin ada, Instagram kemungkinan besar ada. Ya, kemungkinan Facebook juga ada. Kemungkinan TikTok juga ada. Ya. Itu dasarnya ya dari bahasa pemrograman. Ya. Ya mungkin salah satunya berasal dari Python. Jadi ketika Anda belajar bahasa pemrograman Python, memang tidak tiba-tiba bagaimana cara bikin seperti Instagram, enggak seperti itu dulu, gitu ya. Tapi dari yang dasar dulu. Kalau belajar ngitung itu kan dari angka 1 dulu. Ya. Kalau belajar naik sepeda itu harus pakai roda bantuan dulu. Tuh. Kemudian, nah, nih yang tadi dimaksud sintaks semantik. Sintaks semantik. Ini perbandingan ya, sintaks semantik antara Python, C++, dan Java. Di tahun 2010-2000-an ya, tahun 2000-an itu bahasa pemrograman awal itu kalau nggak Pascal, C++ atau bahasa C. Ya. Jadi bukan Python. Kalau Python itu baru beberapa tahun ke belakang lah. Jadi logika algoritma pakai bahasa pemrograman Python itu baru beberapa tahun ke belakang. Tapi sebelum-sebelumnya C++. Kemudian Java. Nah, Java ini bahasa pemrograman yang populer juga. Kalau Anda perhatikan, ini nih sintaks semantiknya kan beda-beda ya. Kalau Python ini lebih sederhana. Statement yang ditulisnya lebih sederhana. Ini kan dari 3 bahasa pemrograman ini, tujuan akhirnya adalah mencetak kalimat hello world ya. Cout hello world, print hello world, print hello. Ini kan perbedaannya jauh. Kalau Python itu cukup 1 baris. Kalau C++ sama Java itu kan harus pakai kurung kurawal. Harus pakai kurung kurawal ya. Ini jelas
lebih simple. Nah, makanya hal-hal seperti ini bisa Anda pelajari secara maksimal ketika Anda mau berusaha inisiatif untuk belajar mandiri. Lebih bagus sih memang bisa diskusi dengan temannya, ya, sambil bertanya atau lihat di YouTube, ya, sambil baca buku juga itu lebih bagus. Kemudian, nah ini yang pembuat bahasa pemrograman Python, ya, ini sih intermezzo aja, Guido van Rossum. Kemudian, nah, tipe data pada Python. Ini sebenarnya pemanasan awal sebelum nanti di materi berikutnya. Jadi, di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada namanya tipe data. Ya, jadi kenapa data itu ada tipenya? Karena memang data itu punya karakteristik masing-masing. Ya, seperti halnya manusia kan punya karakteristik masing-masing. Jadi nggak bisa di generalisir sama. Laki-laki sama semuanya, perempuan sama semua, kan nggak. Karena punya karakteristik masing-masing. Begitupun dengan data. Data itu kan definisinya kumpulan huruf, angka, karakter yang sifatnya belum berguna. Masih harus diolah. Hasil pengolahan data menjadi sebuah informasi. Makanya data dan informasi itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, saya pengen coba nanya lagi. Kalau slip gaji itu masuk data apa informasi? Coba saya ke siapa nih? Bapak punten, ini slide-nya ada nggak Pak? Apa? Tentang pembahasan tipe data. Gimana? Slide pembahasan tipe data ada nggak Pak? Ada. Boleh tampilkan nggak Pak? Ya, yang ini. Untuk sementara yang ini dulu. Oh, yang ini. Yang ini dulu. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya di materi berikutnya. Oke. Ya, oke. Oke, saya coba ingin bertanya dulu ke Rizky Aprilia. Rizky Aprilia, bisa mendengarkan suara saya? Iya, Pak. Nah, kalau slip gaji itu masuk data apa informasi? Kalau slip data masuknya ke database, Pak. Ke data. Slip gaji, slip data. Slip gaji, Pak. Ya, slip gaji itu masuk ke data apa informasi? Ke informasi, Pak. Iya, kenapa? Nah, karena slip gaji itu adalah jumlah hasil dari penghasilan kita, Pak. Yang kalau di pabrik saya itu di inputnya menggunakan sistem spicy, Pak. Spicy, pedas. Iya. Oh, namanya sistemnya spicy ya? Spicy, Pak. Oke. Kemudian dicetak dan diinformasikan kepada seluruh karyawan. Oke. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian satu lagi ke Salsabila. Gaji termasuk data atau informasi? Termasuk data. Data. Kenapa? Karena setiap gajian kan suka udah dicantumin gitu ya data-datanya. Oke, iya. Iya, pasti ya. Nggak mungkin gajian itu isinya kosong gitu ya. Iya, jadi. Jadi data aja gitu ya. Oh iya, oke. Ya. Slip gaji memang isinya data semua. Nah, yang jadi fokus pertanyaan saya, slip gaji itu termasuk kategori data atau informasi. Jika dihadapkan dengan pertanyaan itu sudah jelas bahwa kita harus lihat dulu definisinya data dan informasi itu apa. Kalau data itu kan kumpulan huruf, angka, karakter yang belum berguna, belum diolah. Jadi masih mentah lah. Tapi kalau informasi adalah data yang sudah diolah dan tentu saja sudah berguna. Jika pertanyaan adalah slip gaji, ya otomatis slip gaji itu adalah sebuah informasi karena sudah ada pengolahan sebelumnya. Yang diolah apa? Ada absensi, tunjangan, kemudian alfa, izin, sakit, dan sebagainya lah. Ya, itu diolah di akhir bulan jadi sebuah informasi. Nah, dari contoh tersebut, itu kan isi dari slip gaji itu kan ada
ada hal-hal yang harus Anda lihat. Mulai dari misalnya nominal. Mulai dari NIP, nomor induk pegawai. Contoh lah, nomor induk pegawai aja. Nomor induk pegawai itu kan bilangan bulat ya. Saya belum pernah menemukan nomor induk pegawai itu ada komanya. 100,29 itu nggak ada NIP yang seperti itu. Kalau perusahaan Anda pakai ada komanya, berarti unik banget perusahaan Anda. Tapi setahu saya, NIP itu ya bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat, tipe data itu pakai integer. Karena nanti ada istilah di bahasa pemrograman itu, saya kira nanti Pak Hasan menjelaskan lebih spesifik. Ada istilahnya deklarasi tipe data. Dideklarasikan tipe data itu. Ya, dideklarasikan. Dikenalkan, oh untuk NIP ini, NIP itu tipe datanya harus integer karena dia outputnya harus bilangan bulat. Ya. Kalau alamat berarti masuk ke string karena dia kumpulan huruf angka. Kenapa alamat string? Karena kan alamat jalan ABC nomor 12, nomor 15. Itu kan ada gabungan huruf dan angka. Makanya masuk ke string. Begitupun dengan yang lain, ada boolean, ada float, kompleks. Nah, ini semua Anda tidak boleh dihafal ini tuh. Tapi harus sering diimplementasikan sehingga Anda bisa secara otomatis masuk ke pemikiran Anda masing-masing. Jadi ini bukan mata kuliah PPKN gitu. Bukan mata kuliah sejarah yang harus dihafal. Oh, perang di Ponorogo itu dimulai dari 1845 sampai 1859. Oh, berarti habis maghrib ya, bukan itu. Ya, bukan hafal seperti itu, tapi memang kalau mata kuliah ini logika algoritma ya harus dipahami. Paham kan dengan hafal itu beda. Kalau dihafal itu sejam 2 jam bisa hafal. Dihafal seminggu 2 minggu masih hafal. Tapi pas nanti lulus kuliah udah lupa lah, namanya juga dihafal. Tapi kalau dipahami sampai nanti juga pasti akan diingat. Ya, ini jangan dihafal. Makanya ini sebagai trigger Anda sebelum nanti masuk ke materi berikutnya di tipe data khususnya array. Yang khususnya array. Jadi kesimpulannya bahasa pemrograman apapun pasti ada tipe datanya. Kenapa? Karena mau itu web, mau itu desktop, mau itu aplikasi mobile, isinya kan data semua. Angka, huruf, karakter. Angka, huruf, karakter. Ya, mau itu game, mau itu untuk inventory, mau itu untuk penjualan e-commerce, e-marketplace, itu kan semuanya data, informasi. Ya, makanya di tahapan yang kemarin tuh, di materi yang kemarin kan ada tahapan misalnya masalah. Di situ kan ada data keselip. Karena memang semuanya harus dipikirkan, harus dideklarasikan sesuai dengan tipenya masing-masing. Tapi bisa nggak Pak, kalau misalnya ini pakai plot yang koma ya bisa aja. Jadi nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Tapi apakah sesuai dengan aturan atau tidak? Ya, itu aja sih prinsipnya. Ya. Oke. Nah, ini contoh tipe data. Ya, misalnya di sini ada string, ya integer, ada float. Nah, ini kan hasil runningnya seperti ini. Ya, untuk Python. Belajar Python menyenangkan. Ya, ini subjektif banget lah. Kalau yang menyenangkan itu kalau yang antusiasmenya tinggi. Tapi kalau yang ya aku mah apa tuh yang kayak gitu-gitu pasti antusiasmenya rendah. Ya, tapi saya yakin kalau di kelas ini tinggi semua antusiasmenya. Makanya sambil bekerja, sambil kuliah online, nah itu kan antusiasmenya tinggi banget. Fokusnya 2 tapi multitasking lah. Multitasking. Oke, mungkin sampai di situ aja penjelasan materi saya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Boleh? 2 orang bertanya, silakan. Nih, mohon izin semuanya ya. Ini hasil rekaman ini akan saya upload di YouTube saya ya. Supaya nanti Anda bisa ulang-ulang lagi belajar. Untuk materi ini akan saya share di WA Group sama materi yang kemarin dalam bentuk PDF. Tapi tetap jangan pernah puas dengan apa yang saya sampaikan.
Jadi harus merasa kurang. Ah, kurang Pak, kurang harus kayak gitu. Berarti Anda kepo terhadap mata kuliah itu penting banget. Berarti Anda punya semangat yang baik untuk memahami materi kuliah saya. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Udah jam 21. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh? 2 orang. Atau sudah paham semuanya ya? Karena kalau logika algoritma dasarnya adalah cara berpikir. Kalau Anda ketika kuliah dengan saya nggak banyak pikiran, pasti bisa masuk lah. Ya. Nggak buram-buram amat. Tapi kalau banyak pikiran, agak-agak susah biasanya ya. Bisa masuk. Oke. Ya, jadi sampai dengan hari ini belum ada tugas, tenang aja. Ya, mungkin tugas itu akan muncul di materi berikutnya. Jadi Anda tugasnya nyari ini aja lah, referensi sebanyak-banyaknya mengenai logik algoritma lah, itu apa nanti supaya kita bisa diskusi. Ya, bisa diskusi. Karena dengan diskusi wawasan Anda akan bertambah. Karena beda nyari materi yang dicariin saya sama nyari Anda sendiri itu kan beda. Kayak Anda punya uang tapi dikasih orang, beda rasanya ketika Anda punya uang, hasil kerja sendiri kan beda itu rasanya. Sama halnya kayak Anda punya wawasan atau informasi. Kalau terima beres dari dosennya, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau Anda bisa ekspor sendiri, itu lebih nempel. Ya. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, mungkin gitu aja ya penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Karena dengan mengikuti materi hari ini menjadi jembatan ke materi berikutnya. Ya, di materi tipe data, di array, kemudian ada flowchart, kemudian ada greedy nantinya, ya, ada coloring, ada graph. Jadi semuanya berhubungan. Jadi kalau misalnya ada ketinggalan mata 1 kali perkuliahan aja, itu ada puzzle yang hilang aja. Makanya yang sekarang nggak hadir atau yang sambil bekerja, karena mungkin fokusnya terbagi, saya harap ini diulang-ulang aja terus ya. Pertama-pertama kan sudah ada, meskipun kualitas gambar sama suaranya nggak maksimal ya. Tapi masih terdengar lah, makanya pakai headset. Begitupun dengan yang ini akan saya upload kembali di YouTube saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman di kelas 1D. Mudah-mudahan semakin bersemangat ya untuk mengikuti perkuliahan ke 1 semester ke depan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak.